Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aprila Ananda dan saya sendiri Josverdi Marcelino. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh informasi laba, arus kas, dan ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita masuk ke latar belakang. Laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode yang berasal dari aktiva operasi, investasi, dan pendanaan. Bowen menyatakan bahwa manfaat laporan arus kas adalah untuk memprediksi kegagalan, menaksir risiko, memprediksi pemberian pinjaman, penilaian perusahaan, dan memberikan informasi tambahan pada pasar modal. Informasi penting lainnya yang digunakan investor untuk menilai kinerja perusahaan adalah laba. Parawiyati dan Baridwan menyatakan bahwa pentingnya informasi laba selain untuk menilai kinerja manajemen, dapat pula digunakan untuk membantu mengestimasi kemampuan laba serta menaksir risiko investasi dan kredit. Penelitian menambahkan ukuran atau size perusahaan sebagai variabel bebas dengan alasan bahwa investor menanamkan modalnya dengan mempertimbangkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul akibat berbagai situasi yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan operasi lainnya. Size perusahaan biasanya diukur menggunakan total aktiva, penjualan, dan modal yang dimiliki perusahaan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah return saham, berupa capital gain. Return akan memberikan model estimasi yang lebih tepat dibanding harga saham, karena harga saham akan memberikan bias terhadap reaksi pasar. Berikut kita masuk ke tabel 1.1 tentang informasi laba, arus kas, dan nilai perusahaan, serta return saham. Informasi laba tahun 2016 sebanyak 1,347. Arus kas tahun 2016 sebanyak 6,453. Ukuran perusahaan tahun 2016 sebanyak 1,885. Return saham tahun 2016 sebanyak 2,788. Informasi laba tahun 2017 sebanyak 1,658. Arus kas 2017 sebanyak 5,348. Ukuran perusahaan tahun 2017 sebanyak 1,560. Return saham pada tahun 2017 sebanyak 2,687. Informasi laba pada tahun 2018 sebanyak 1,447. Arus kas tahun 2018 sebanyak 5,643. Ukuran perusahaan tahun 2018 1,231. Return saham 2018 2,629. Informasi laba 2019 1,453. Arus kas 2019 9,552. Ukuran perusahaan 2019 2,406. Return saham 2019 sebanyak 5,982. Informasi laba tahun 2020 2,174. Arus kas 2020 12,433. Ukuran perusahaan 2020 sebanyak 2,769. Dan return saham 2020 sebanyak 5,663. Dari latar belakang tersebut, kita akan masuk ke permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana pengaruh informasi laba terhadap return saham pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Permasalahan yang kedua, bagaimana pengaruh arus kas terhadap return saham pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh nilai perusahaan terhadap return saham pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, agar pembahasan lebih terarah serta menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada sampel yang
yang digunakan itu perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh informasi laba terhadap return saham perusahaan sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia, untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap return saham perusahaan sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia, untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan terhadap return saham perusahaan sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi penulis terkait informasi laba, arus kas, nilai perusahaan, dan return saham. Selanjutnya, manfaat penelitian ini bagi pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca, serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat dikembangkan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan penelitian mengenai informasi laba, arus kas, nilai perusahaan, dan return saham. Kerangka teori pada penelitian ini terdiri atas informasi laba sebagai variabel X1, arus kas sebagai X2, nilai perusahaan sebagai X3, dan return saham sebagai variabel Y. SFAC atau Statement of Accounting Concept nomor 1 mengatakan bahwa informasi laba disediakan untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam investasi dan kredit. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Kemudian, return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Dalam teori pasar modal, tingkat pengembalian yang diterima oleh seorang investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal atau saham perusahaan go public biasa diistilahkan dengan return. Hipotesis. Uji hipotesis 1. Informasi laba berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis 2. Arus kas berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis 3. Nilai perusahaan berpengaruh terhadap. Bentuk penelitiannya yaitu penelitian asosiatif. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari informasi laba, arus kas, dan nilai perusahaan. Sementara variabel dependen terdiri atas return saham. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik studi pustaka dan dokumentasi, menggunakan data keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi kriteria sampel yang ditentukan pada penelitian ini. Perusahaan yang telah initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan auditan dan laporan tahunan atau annual report secara lengkap pada tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2020. Populasi terdiri atas 23 perusahaan dan sampel 14 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Informasi laba diperoleh dari income dikurangi dengan HPP. Sementara arus kas diperoleh dengan total pendapatan dikurang HPP dan dikurangi biaya operasional. Nilai perusahaan diperoleh dari market value of equity atau nilai pasar saham biasa ditambah PS. PS adalah nilai likuidasi saham preferen perusahaan yang beredar atau outstanding, ditambah total utang dan dibagi DEVA. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda
yang dimana teknik analisis data dilakukan dengan alat bantu Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 26. Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata atau mean, dan standar defisiensi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Yang kedua, uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Jika nilai VIF lebih kecil dari angka 10, maka hasil uji menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas atau korelasi dengan variabel bebas lainnya. Uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menganalisis apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan menggunakan metode Gleiser test, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen dan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot di sekitar nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi adalah korelasi di antara anggota seri dari observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau time series dalam kaitannya dengan asumsi OLS. Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menguji gejala autokorelasi adalah dengan rounds. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.